Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi ke dalam untuk belajar bersama di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat dari metode penelitian itu sendiri dari mulai pengertian, kemudian pengertian secara bahasa, kemudian manfaatnya seperti apa, kemudian kenapa harus dilakukan metodologi penelitian. Nah, itu bisa teman-teman lihat kembali di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang lebih dalam tentunya sebagai materi lanjutan dari mata kuliah ini, yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Jadi, di dalam penelitian itu ada banyak sekali jenisnya, teman-teman. Tapi secara garis besar, secara induk, itu penelitian itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, mungkin teman-teman eh, ada yang sudah pernah mendengar sekilas tentang kualitatif, tentang kuantitatif. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif secara lebih mendalam. Baik, kita mulai dari pengertian penelitian kuantitatif. Definisi kuantitatif yaitu penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengutamakan data, angka, dan analisis statistik gitu. Yang kedua, penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengukur, menghitung, dan menguji sebuah teori. Jadi, ciri-ciri utama untuk teman-teman itu mengetahui, oh ini penelitian kuantitatif nih, itu ketika penelitian itu melibatkan data berupa angka yang dianalisis melalui statistik. Jadi mudahnya gitu. Kalau penelitian itu ada angka-angkanya, kemudian ada analisis-analisis statistiknya, berarti itu termasuk dalam penelitian kuantitatif. Ya. Secara garis besar, penelitian kuantitatif itu bertujuan untuk mengukur, menghitung, dan menguji suatu teori, gitu kan. Nah, kemudian apa yang diukur? Nah, jadi di sini ada ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama, data berupa angka. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Satu hal yang mungkin teman-teman bisa cirikan untuk penelitian kuantitatif itu adalah ketika penelitian itu berupa angka gitu, datanya berupa angka. Kemudian bersifat objektif dan struktur. Artinya apa? Pem- Data penelitian kuantitatif itu bersifat objektif. Jadi tidak bersifat subjektif. Objektif itu artinya apa? Menyeluruh. Jadi data itu mewakili suatu sampel atau populasi data yang ada gitu kan. Kalau subjek itu kan individu gitu kan. Jadi individu satu, individu dua, individu tiga bisa beda-beda gitu. Tapi dalam penelitian kuantitatif itu bersifat objektif. Artinya itu tidak terpengaruhi oleh perasaan subjek gitu, tidak terpengaruhi oleh data subjek. Artinya data kuantitatif ini bersifat menyeluruh. Misal, saya di sini punya satu judul penelitian kuantitatif gitu ya. Judulnya itu saya misalkan adalah intensitas belajar, pengaruh pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Nah, mungkin eh, ketika judul penelitian itu ada kata-kata pengaruh di depannya, pengaruh A terhadap B. Biasanya ini kalau kuantitatif, kalau di hukum itu kan jarang ya kuantitatif. Bisa di pendidikan atau di ekonomi juga bisa. Kalau judulnya itu ada kata-kata pengaruh,
pengaruh A terhadap B, pengaruh C terhadap D, pengaruh-pengaruh itu sudah dipastikan penelitian itu adalah jenis penelitian kuantitatif. Ya, karena apa? Karena penelitian kuantitatif itu salah satunya itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel A dan variabel B. Nah, variabel variabel penelitian itu apa? Variabel penelitian itu adalah unsur-unsur yang ada dalam penelitian. Jadi dalam satu judul penelitian itu wajib ada variabel penelitian. Nah, saya contohkan di sini. Eh, variabel penelitiannya itu di sini adalah intensitas belajar dan prestasi akademik. Biasanya dalam penelitian kuantitatif, walaupun ada tiga variabel ya, kalau secara umum itu ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu apa? Variabel yang mempengaruhi, yaitu apa? Intensitas belajar. Nah, bisa kita baca di sini pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi akademik. Kemudian variabel terikat, variabel Y atau variabel Y bisa disimbolkan Y itu adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel bebas yang mempengaruhi, variabel terikat yang dipengaruhi. Variabel bebas yang mempengaruhi itu apa? Intensitas belajar. Artinya di sini intensitas belajar adalah sebagai variabel X yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa atau disimbolkan Y gitu. Biasanya disimbolkan seperti itu Y. Variabel yang dipengaruhi. Nah, variabel yang dipengaruhi mana? Yaitu prestasi akademik mahasiswa. Jadi, prestasi akademik mahasiswa itu dipengaruhi oleh intensitas belajar. Intensitas belajar itu dipengaruhi oleh prestasi akademik mahasiswa. Ya, artinya mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kemudian eh, terukur. Terukur itu artinya bahwasannya ada rumus-rumusnya gitu. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada rumus-rumusnya. Biasanya nggak ngitung manual, artinya pakai aplikasi biasanya. Nih, aplikasi yang disebut dengan aplikasi SPSS. Oh, nggak ada. SPSS. Nah, ini aplikasinya nih. Nah, biasanya menghitung, jadi ada tahapannya, mulai dari pengambilan populasi, sampel, itu nggak sembarangan. Misalnya nih ya, kita mengambil satu populasi, misalnya pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Studi kasus di IAIDA. Nah, misal nih, populasi mahasiswa di IAIDA itu ada berapa? Misalnya ada 1.000 orang gitu. Nggak mungkin kan kita sebagai peneliti itu meneliti 1.000 orang. Nah, makanya diambillah sampel gitu. Nah, dalam pengambilan sampel pun nggak sembarangan. Misalnya, oh 1.000 orang, wah aku pengen ngambil sampel 50 aja lah biar enak, 100 aja biar enak, nggak bisa. Itu harus ada rumusnya. Dari mulai pengambilan sampel pun ada rumusnya. Apalagi nanti menghitung analisis-analisis. Nah, ini namanya SPSS. Nanti datanya dimasukin ke sini, ini analisisnya ada banyak nih, ada regresi, ada korelasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau mahasiswa sih cukup tahu aja ya, artinya selama saya kuliah S1, S2 sampai sekarang itu sangat jarang menemui mahasiswa hukum atau mahasiswa syariah itu ngambil kualitatif gitu, apalagi hukum keluarga. Kalau hukum ekonomi syariah sih masih masih bisa sih, masih ada peluang, tapi hukum keluarga kayaknya jarang. Nah, kemudian eh, instrumennya tadi ini ya terukur, terukur tadinya itu terukur itu artinya semua itu harus diukur menggunakan rumus karena kan ini bersifat akademik ya. Jadi pengukurannya itu ada dasar-dasarnya, ada rumus-rumusnya. Nah, kemudian eh, instrumen terstruktur, ada kuesioner, tes, dan angket. Nah, kemudian tujuan penelitian kuantitatif. Tujuannya apa?
Pertama, menguji hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis dalam penelitian itu adalah eh, prediksi gitu ya, prediksi hipotesis. Jadi, misal hipotesisnya adalah intensitas belajar itu berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa. Itu hipotesis satu. Hipotesis dua, ternyata intensitas belajar itu tidak berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa. Karena kan pilihannya ada dua. Biasanya itu disimbolkan oleh H1. H1-nya itu ada pengaruh, hipotesis satunya. Hipotesis ini konteksnya kan sebelum ini ya, sebelum melakukan pengambilan data dan sebagainya ya. Artinya prediksi awal penelitiannya itu ini loh intensitas belajar ada pengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa. H1-nya. H0-nya biasanya itu tidak ada pengaruh. Jadi intensitas belajar itu tidak ada pengaruhnya terhadap prestasi akademik mahasiswa. Nah, kenapa harus diteliti? Karena populasi di setiap tempat itu beda-beda, gitu loh. Misal, di AIDA setelah melakukan penelitian itu ada pengaruhnya. Tapi nggak tahu kalau di kampus lain. Karena karakteristik subjek populasinya itu kan beda-beda gitu kan. Nah, di dalam penelitian kuantitatif itu tujuannya menguji hipotesis. Nah, setelah ada hipotesis satu, hipotesis nol itu yang pengaruh, apakah ada pengaruh atau tidak pengaruh, itu dilakukan penelitian secara kuantitatif. Oh, setelah dilakukan penelitian secara kuantitatif, oh ternyata ada loh pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Artinya berbanding lurus, semakin intens mahasiswa itu belajar, berbanding lurus dengan prestasi akademik mahasiswa gitu. Atau setelah dilakukan penelitian, oh ternyata hipotesis yang kedua yang benar, tidak ada pengaruh intensitas belajar mahasiswa terhadap prestasi akademik mahasiswa. Misal loh ini misal, di kampus A setelah dilakukan penelitian, ada mahasiswa yang intensitas belajarnya itu tinggi, tapi prestasinya di bawah mahasiswa yang intensitas belajarnya biasa aja. Maka dari itu dilakukan penelitian secara kuantitatif untuk membuktikan hipotesis tersebut. Gitu. Itu menguji hipotesis. Kedua, memprediksi atau mengetahui ya, di sini mungkin lebih afdol mengetahui hubungan antar variabel. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, eh, variabel ini ya, variabel dalam penelitian. Jadi, salah satu tujuan penelitian kuantitatif itu adalah mengetahui hubungan variabel. Nah, hubungannya baik-baik saja atau nggak baik-baik aja gitu kan. Nih, misalnya, intensitas belajar apakah ada hubungannya dengan prestasi akademik atau tidak ada hubungannya. Nah, maka dilakukan penelitian kuantitatif untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian. Nih, variabel penelitian. Hubungannya intensitas belajar sama prestasi akademik itu apa? Apakah ada hubungannya? Apakah tidak ada hubungannya? Maka dilakukan penelitian kuantitatif. Yang kedua, menguji teori secara empiris. Misal, kita balik lagi ke judul kuantitatif ini ya. Misal, ada sebuah teori, misalnya ya, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa semakin intens belajar seseorang, semakin tinggi juga prestasi akademiknya yang akan dicapai. Misal, ada teori itu. Maka dalam uji kuantitatif, teori itu diujikan loh di kampus YAIDA misal, diujikan secara empiris ya, diujikan. Apakah teori itu relevan atau tidak di sini gitu. Oh, ternyata setelah dilakukan penelitian, oh teori itu sangat relevan. Ternyata ketika mahasiswa IAIDA itu melakukan intensitas belajar yang sangat tinggi, itu berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswanya. Nah, itu tujuan itu tujuan penelitian kuantitatif. Pertama menguji hipotesis tadi, apakah hipotesis
satu atau hipotesis dua yang benar, ada hubungannya atau tidak ada hubungannya. Kedua, mengetahui hubungan antar variabel. Apakah variabel X itu ada hubungannya dengan variabel Y? Apakah variabel X itu tidak ada hubungannya dengan variabel Y? Kemudian yang terakhir adalah menguji teori secara empiris. Nah, kemudian setiap penelitian itu kan ada data gitu kan, ada data. Nah, untuk pengambilan suatu data dalam sebuah penelitian itu harus ada cara-caranya. Ya, harus ada cara-caranya. Nggak bisa sembarangan gitu kan. Ada pakem-pakemnya yang harus kalian ikuti. Dalam penelitian kuantitatif, pengambilan data penelitian itu bisa dilakukan dengan tiga cara. Pertama, yang paling sering digunakan itu adalah angket atau kuesioner. Mungkin teman-teman pernah lah ya, harusnya pernah lah mengisi kuesioner. Kuesioner itu misal kalian dibagi satu kertas gitu. Apakah pembelajaran daring itu sangat efektif gitu? Ada kolomnya nih. Kelas S misalnya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Biasanya ada pertanyaan-pertanyaannya tuh. Banyak. Tinggal centang-centang aja. Nah, itu yang disebut dengan angket atau kuesioner. Yang ketiga adalah tes standar. Jadi dalam penelitian kuantitatif juga data itu bisa diambil melalui tes gitu. Misal, ini kelompok mahasiswa yang dikelompokkan dulu. Kelompok satu mahasiswa dengan intensitas belajar yang tinggi. Kemudian kelompok dua mahasiswa dengan intensitas belajar yang tidak yang biasa gitu. Nah, dilakukan tes. Nah, hasil tes itu bisa digunakan untuk data penelitian kuantitatif gitu loh. Oh, ternyata mahasiswa yang intensitasnya belajarnya tinggi itu prestasi akademiknya atau secara akademiknya itu tergolong lebih tinggi daripada kelompok mahasiswa yang intensitas belajarnya lebih rendah daripada mahasiswa yang pertama. Mahasiswa yang kedua dengan intensitas belajar yang lebih rendah itu prestasi akademiknya tentu cenderung rendah juga. Nah, itu bisa dilakukan dengan tes. Yang ketiga itu observasi terstruktur. Misal, kalian observasi itu adalah turun langsung ke lapangan, bukan wawancara, tapi mengamati. Observasi itu mengamati objek penelitiannya. Misal, kalian melihat nih mahasiswa yang intensitas belajarnya tinggi sebagai peneliti. Oh, dia sering ke perpus, dia sering melakukan diskusi. Oh, ini mahasiswa yang langsung langsung pulang gitu di rumah juga dia misalnya nggak melakukan pembelajaran ulang. Berarti ini termasuk intensitas mahasiswa yang belajarnya rendah gitu. Itu melakukan observasi secara langsung. Itu ya, metode pengumpulan data kuantitatif bisa menggunakan angket atau kuesioner, tes terstandar atau observasi terstruktur. Nah, kemudian kita masuk ke dalam penelitian kualitatif. Jadi secara umum definisi penelitian kuantitatif itu apa? Penelitian yang mengutamakan pemahaman makna, konteks, dan pengalaman. Yang mana penelitian kualitatif itu menggali fenomena secara mendalam. Data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, teks, wawancara, cerita, dan observasi yang dikumpulkan dari interaksi manusia atau fenomena yang sedang diteliti. Data ini bersifat deskriptif dan cenderung kualitatif, artinya menggambarkan pengalaman, perasaan, dan pandangan serta pemahaman subjek penelitian. Nah, jadi gini, bedanya penelitian kuantitatif. Tadi kuantitatif itu apa? Apa ya? Untuk mengetahui penelitian kuantitatif itu apa tadi? Ketika data penelitiannya itu berupa angka. Kalau kualitatif, data penelitiannya itu berupa narasi, berupa hasil wawancara. Salah satunya ya, datanya. Itu tidak ada angka. Nah, itu kemungkinan besar termasuk dalam penelitian kualitatif, gitu kan. Nah, misal kita ubah ya
Kalau masih pakai kata-kata pengaruh, itu sudah pasti kuantitatif. Makanya kita ubah judulnya dengan konteks yang sama. Ini judul kuantitatif tadi ketika diubah ke dalam penelitian kualitatif. Nggak ada kata-kata pengaruhnya, karena itu termasuk dalam penelitian kuantitatif. Misalnya judul penelitiannya dinamika pengalaman belajar mahasiswa, ini sebagai variabel satu dalam konteks peningkatan prestasi akademik. Nah, kita bisa lihat dinamika pengalaman belajar mahasiswa. Kita sudah bisa memprediksi loh. Artinya penelitian kualitatif ini itu bersifat subjektif gitu kan. Kita menggali per subjek. Kalau kuantitatif itu kan objektif, artinya menyeluruh gitu, nggak peduli subjek-subjek yang ada di dalamnya. Nah, kalau penelitian kualitatif itu sangat berbanding terbalik gitu. Yang digali itu adalah individu-individu subjeknya, gitu kan, pengalamannya, perasaannya, pemikirannya. Kita gali sebagai data kualitatif. Data, maka data itu akan bersifat berbentuk kata-kata, teks, hasil wawancara, narasi, cerita, dan lain-lain gitu. Tidak ada angka. Nah, ini yang disebut dengan penelitian kualitatif gitu kan. Nah, kemudian ciri-cirinya kita bahas. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan, data dari penelitian kualitatif ya, data dari penelitian kualitatif itu bersifat atau berupa kata-kata, cerita atau pengalaman ya. Misal gini, dinamika pengalaman belajar mahasiswa. Yang digali apa? Misalnya, kita menggali datanya. Kita wawancara satu-satu, wawancaranya itu satu-satu karena setiap subjek itu datanya itu berbeda-beda, dipisah-pisah gitu. Karena bersifat subjektif, berbeda dengan kualitatif yang bersifat objektif, gitu kan. Misal, kita wawancara, gimana sih kalian melakukan pembelajarannya, apakah dengan membaca buku, apakah dengan ke perpustakaan kampus atau perpustakaan daerah, atau belajar sendiri atau belajar kelompok atau belajar dengan bantuan AI atau belajar melalui media YouTube, TikTok dan sebagainya. Nah, itu datanya bisa macam-macam. Berarti kan nanti narasumbernya bercerita, "Oh, saya ini lebih suka belajar sendiri di rumah pakai media YouTube dan buku misal." Nah, yang satunya, "Oh, saya lebih suka diskusi, makanya saya biasanya kalau belajar itu harus belajar kelompok. Saya harus mendapatkan feedback nih, harus ada obrolan ya, gitu." Nah, berarti itu kan berupa kata-kata, cerita, dan pengalaman setiap individu karena penelitian kualitatif itu bersifat subjektif. Ya, bersifat subjektif dan kontekstual ya, sudah saya jelaskan. Kemudian instrumen penelitiannya itu fleksibel, artinya eh, tidak ada apa ya, pakem-pakem rumusnya yang harus kita ikuti. Tapi metode pengambilan datanya ya tetap itu bisa menggunakan wawancara. Kita wawancara nih, biasanya yang banyak digunakan itu ya wawancara gitu kan. Kalau dalam penelitian kualitatif, wawancara setiap pengalaman individu sebagai data primer kita. Kemudian melakukan observasi ya, melakukan observasi secara langsung turun ke lapangan, melihat oh mahasiswa narasumber yang ini itu eh, kalau kita amati, oh dia lebih suka belajar sendirian di perpus, sendirian baca buku di gazebo misal. Oh, mahasiswa yang ini, oh dia lebih cenderung suka belajar kelompok. Nah, itu eh, observasi dan dokumentasi itu bisa berupa foto dan lain sebagainya. Kemudian analisisnya melalui interpretasi. Artinya ketika kita sudah dapat data wawancara, nah kita terjemahkan, kita maknai ke dalam paragraf-paragraf akademik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber, misal narasumber biasanya ini apa namanya disamarkan, misal narasumber BG bahwasanya bla 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 bla. Hal ini sesuai dengan teori yang itu kita interpretasikan, kita maknai ke dalam
makna akademik gitu. Karena kan data wawancara itu masih data mentahan gitu. Dan data wawancara itu biasanya kita tampilkan ya apa adanya. Mau dia tiba-tiba bercanda atau yang apa, kita kita ya tulis aja di situ gitu. Eh, sub, karena pengalaman subjek itu data terpenting di dalam penelitian kualitatif. Nah, misal dia sambil ketika wawancara dia tertawa gitu. Ya udah kita tulis saya ini suka belajar eh saya ini suka belajar kelompok. Kita tulis tuh dari ketik saya belajar kelompok. Kalau belajar sendiri itu gabut. Dia misalnya pas wawancara ketawa gitu. Ya, kita tulis aja hahaha gitu di wawancara, di hasil wawancaranya. Nah, itu kan masih mentahan tuh, maka perlu interpretasi data gitu kan. Yang lebih ilmiah, yang dihubungkan nanti analisnya dengan teori-teori yang sudah relevan gitu. Nah, kemudian tujuan penelitian kuantitatif itu memahami fenomena sosial secara mendalam, ya. Ini kan fenomena sosial gitu kan, sosial yang ada di dalam kelompok sosial gitu. Artinya kelompok mahasiswa ini kan kelompok sosial, saling bersosial. Maka kita harus memahami bahwasanya dalam penelitian kualitatif itu bertujuan untuk memahami fenomena apa yang terjadi di dalam suatu kelompok sosial gitu. Kelompok sosial itu kan nggak harus masyarakat, ya masyarakat kelompok sosial. Tapi kan di ranah akademik pun ini kan ada banyak mahasiswa gitu kan. Kalau dalam contoh konteks penelitian itu ada banyak mahasiswa, mereka saling bersosialisasi. Nah, berarti itu adalah kelompok sosial gitu yang kita eh, teliti secara kualitatif itu untuk memahami fenomena sosial apa yang terjadi di dalam kelompok sosial ini gitu. Kemudian yang kedua itu menggali makna, persepsi dan pengalaman individu. Nah, ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita menggali gitu loh. Karena yaitu pengalaman, persepsi, makna, individu dalam penelitian kualitatif itu sangat penting gitu. Sangat berharga, berdiri sendiri. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang dimana dia tidak apa namanya, tidak peduli dengan individunya, yang penting dia data itu mewakili suatu kelompok yang dia teliti, itu kuantitatif. Kalau kualitatif enggak, setiap individu, persepsi, pengalaman, makna, cerita semuanya itu adalah data bagi penelitian kualitatif gitu. Yang kedua, menghasilkan teori dari data lapangan. Eh, Lebih tepatnya menghasilkan temuan gitu ya, temuan dari data pengalaman. Nah, artinya apa? Artinya gini, ketika kita sudah melakukan penelitian kualitatif, misalnya contohnya pengalaman mahasiswa belajar dan hubungannya dengan prestasi akademik. Biasanya dalam pembahasan nih, sudah wawancara, oh ternyata dapat disimpulkan bahwasanya mahasiswa YAIDA itu terbagi menjadi beberapa metode pembelajaran. Pertama, pembelajaran dengan menggunakan media. Kedua, pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan temuan dari penelitian hasil data lapangan. Nah, kemudian nah ini metode pengumpulan data kualitatif. Saya ulangi lagi, bahwasanya dalam menggali data, mengambil data penelitian itu nggak sembarangan. Ada cara-caranya, gitu kan. Nah, cara-caranya bagaimana? Kalau data kualitatif, kalau kuantitatif itu kan ya melalui angket tadi ya. Kalau kualitatif itu yang paling sering itu adalah melakukan wawancara secara mendalam. Karena intens gitu kan, wawancara per individu gitu, intens. Atau kalau misalnya eh, mau sekaligus itu bisa melakukan FGD. FGD itu gini, kita sudah punya narasumber nih, narasumber. Nah, menentukan narasumber juga itu ada cara-caranya gitu kan. Ada kriteria-kriterianya.
Nah, itu nanti kita belajar ya, sembari belajar. Sembari belajar nanti bedah bab ti- Nah, misal melakukan FGD gitu. FGD itu apa? FGD itu kayak diskusi, diskusi kelompok. Kita sebagai peneliti, kita sudah menentukan narasumber gitu. Oh, narasumber saya kriterianya mahasiswa, YAIDA semester perwakilan semester 2 itu 2 orang, perwakilan semester 4 itu 2 orang, perwakilan semester 6 itu 2 orang. Nah, kemudian kita melakukan FGD, kumpul bareng, terus kita melakukan diskusi, tanya jawab, kemudian bisa juga bercerita. Tetap saja per individu, tapi kalau FGD itu sekaligus gitu. Berbeda dengan wawancara. Wawancara itu bisa beda hari gitu. Bisa narasumber A kita wawancari hari Senin, narasumber B wawancari hari Selasa, narasumber C wawancari hari Jumat. Berbeda-beda. Kalau FGD itu langsung gitu. Walaupun tetap datanya itu per individu. Karena kalau FGD itu bukan kayak seminar. Kita yang ngomong enggak. Kita di sini peneliti peneliti itu sebagai hanya fasilitator. Artinya nanti yang banyak ngomong itu, yang banyak bercerita itu adalah narasumber-narasumbernya, ya. Beda ya. Diskusi FGD sama seminar itu beda. Kalau seminar kan biasanya narasumbernya yang apa namanya? Yang ngomong itu satu orang gitu sebagai pemateri. Kita sebagai pemateri, mereka cuma dengerin doang. Tapi kalau dalam FGD kita itu hanya sebagai fasilitator gitu, yang memancing atau yang memantik narasumber-narasumber ini untuk bercerita sesuai dengan kebutuhan data kita apa yang kita butuhkan gitu. Setiap individu harus cerita, harus diskusi. Nah, secara mendalam. Nah, itu yang disebut dengan FGD. Nah, kemudian observasi. Observasi itu ya tadi sudah saya jelaskan kita turun lapangan langsung mengamati ya, bukan mewawancara. Jadi kalau observasi tidak ada interaksi loh sama individunya tuh nggak ada interaksi. Kita tuh cuman mengikuti kegiatan individunya, subjeknya, kita amati. Jadi observasi itu pengamatan gitu, nggak ada interaksi terhadap narasumber. Nah, kemudian studi dokumen atau arsip gitu. Nah, sebenarnya ini sebagai pendukung ya. Artinya misalnya kalau kita pakai judul tadi pengalaman belajar mahasiswa, studi arsipnya ya bisa misal hasil belajar mereka berupa coret-coretan atau kertas atau eh, misalnya prestasi akademiknya. Oh, ini data prestasi akademik mahasiswanya. Oh, ini cenderung bagus atau gimana. Nah, itu sebagai pendukung itu ada studi dokumentasi atau arsip. Atau gini, atau eh, ada nanti kita belajar tentang ini ya, tentang jenis-jenis penelitian kualitatif itu sebenarnya ada salah satunya itu adalah penelitian studi dokumentasi, studi library research gitu. Library research itu biasanya itu tidak pakai data lapangan. Kalau dalam konteks hukum keluarga, misal telaah pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap eh, Shikok misalnya. Nah, itu kan kita tidak tidak mengambil datanya di lapangan, tetapi full datanya dari studi dokumen atau arsip. Nah, itu atau dokumen-dokumen. Jadi kitab-kitab misalnya Al-Ghazali, kitab-kitabnya apa aja, kitab-kitab induknya. Terus kita sudah cari, kemudian kita kelompokkan, oh ini loh, dalam kitab ini beliau membicarakan tentang Shikok atau sebagainya gitu kan. Tergantung judul penelitiannya. Nah, kemudian oke, ini yang terakhir. Ini rangkuman dari materi ini gitu ya. Perbedaan utama antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu dari segi aspek aspek datanya ya. Kualitatif itu ya tadi, mudahnya itu kuantitatif itu berupa angka, sedangkan kualitatif itu berupa narasi itu yang didapatkan dari hasil pengalaman atau interpretasi atau pemikiran dari individu-individu. Kemudian tujuannya yaitu mengukur dan menguji teori. Mengukur. Tadi kan ada banyak tuh yang diukur. Apakah pengaruh atau yang lain
atau dan lain sebagainya, dan menguji teori apakah teori teori ini tuh relevan di sini gitu. Ya tadi, misalnya ada teori bahwasanya semakin tinggi intensitas belajar mahasiswa, semakin tinggi juga prestasi akademiknya. Itu teorinya. Kita uji teorinya di sini, apakah teori itu benar atau tidak. Di sini benar teorinya intensitas belajar itu berpengaruh terhadap prestasi akademik. Setelah diuji di kampus lain, oh di kampus lain, misalnya di kampus B, itu nggak relevan karena di kampus B itu intensitas belajarnya semakin rendah, prestasi akademiknya malah tinggi. Itu bisa jadi. Makanya dilakukan penelitian secara kuantitatif. Yang kalau tujuan penelitian kualitatif itu memahami makna. Artinya memahami makna setiap pemikiran, pengalaman, perkataan dari narasumber atau subjek. Kemudian analisis. Analisisnya yaitu tadi kuantitatif itu menganalisisnya menggunakan statistika. Biasanya itu dengan bantuan aplikasi SPSS yang sudah saya bukakan tadi. Nah, kemudian kalau kualitatif itu analisisnya menggunakan interpretatif. Artinya kita menginterpretasikan data. Yang sudah saya jelaskan tadi ya. Data wawancara itu masih mentah-mentah banget gitu. Belum akademik. Makanya kita sebagai peneliti menerjemahkan hasil wawancara itu terhadap kepada menerjemahkan hasil mentahan wawancara itu ke dalam perkataan atau paragraf akademik gitu, paragraf ilmiah gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan menginterpretasikan data penelitian. Nah, yang terakhir yaitu kalau penelitian kuantitatif itu bersifat objektif, artinya menyeluruh gitu kan, nggak peduli subjek-subjek yang ada di dalamnya. Tapi kualitatif itu subjek itu sangat-sangat berpengaruh terhadap data penelitian. Karena apa? Karena setiap satu subjek itu satu data penelitian. Nah, gitu. Nah, ini terakhir saya akan kasih contoh, teman-teman. Ini penelitian kuantitatif ya. Nah, pasti ya, sudah saya jelaskan ya, kalau penelitian kuantitatif itu pasti ada kata-kata pengaruhnya. Pengaruh A dan pengaruh B, pengaruh A terhadap C. Nah, di sini judulnya adalah pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Studi kasusnya di SMP Negeri 1 Meraksa Aji Tulang Bawang. Kita lihat dulu variabelnya. Tadi kan di sini ada variabel, ya kalau kuantitatif ada variabel bebas atau variabel X, artinya variabel yang mempengaruhi, kemudian variabel Y, artinya variabel yang dipengaruhi. Variabel bebasnya mana? Pengaruh penggunaan media pembelajaran. Nah, ini variabel X-nya, media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Menentukannya gimana ya? Gampang aja. Ada hal yang mempengaruhi, ada hal yang dipengaruhi. Hal yang mempengaruhi apa? Di sini, media pembelajaran itu pasti mempengaruhi hasil belajar siswa di sini. Gitu. Kalau dalam konteks judul ini ya, media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran itu mempengaruhi hasil belajar siswa. Ini variabel X, variabel yang mempengaruhi, variabel bebas, dia bebas, bebas mempengaruhi siapapun. Kemudian variabel Y, hasil belajar siswa, variabel terikat. Artinya dia terikat terhadap kebebasan gitu. Karena kebebasan itu dimiliki oleh variabel X. Kalau variabel Y itu pasti dipengaruhi oleh variabel Y. Pengaruh gitu kan. Pengaruh hubungan, ada hubungannya. Kalau pengaruh tidak pengaruh ya nanti dilakukan penelitian lagi gitu. Apakah ada pengaruh atau tidak. Nah, kita langsung lompat ke pembahasannya. Ini metodologi penelitiannya bab 3. Nah, ini kan sudah ini ya, ini misal mana. Nah, teknik pengumpulan datanya. Nah, biasanya kan menggunakan angket, nih angket atau dokumentasi. Ini angketnya nih. Nah, ini kan ada rumus-rumusnya. Artinya kan terstruktur. Tadi kan saya menjelaskan bahwasannya
instrumennya itu terstruktur. Artinya, terstruktur itu ada rumus-rumusnya. Ini rumus-rumusnya, rumus validitas, rumus reliabilitas. Pusing ya, mah. Bagi saya mahasiswa hukum yang tidak pernah mendalami secara apa ya, secara komprehensif soal kuantitatif ya memang agak pusing gitu. Karena di hukum juga tuh di HKI khususnya itu kan jarang gitu ya penelitian kuantitatif. Nah, biasanya ini profil sekolah ya. Nah, ini sudah masuk perhitungan nih. Nah, ini perhitungan. Nah, ini kan rumus-rumusnya. Nah, ini menghitungnya biasanya pakai SPSS tadi yang sudah saya bukakan. Nah, berdasarkan menggunakan rumus C kuadrat, bla 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 bla. Nah, nah tadi soal hipotesis teman-teman. Eh, Salah satu tujuan dari penelitian kuantitatif itu kan menguji hipotesis ya. Jadi di dalam penelitian ini sebelumnya itu sudah dilakukan hipotesis gitu. Bahwasanya hi- ada yang disebut dengan hipotesis alternatif. Hipotesis alt HA itu ada pengaruh. Misalnya kalau dalam penelitian ini dalam media pembelajaran itu ada pengaruhnya loh terhadap hasil belajar siswa. Artinya semakin baik media pembelajaran itu eh, hasil belajar siswa itu semakin tinggi. Itu hipotesis satu, AA. Nah, hipotesis nolnya bahwasanya tidak ada hubungannya media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa gitu. Jadi mau media belajar itu bagus atau tidak bagus, itu hasil belajar siswanya tidak terpengaruhi. Nah, hipotesis itu 50-50 sebelum dilakukan penelitian. Bisa yang benar hipotesis A atau yang benar hipotesis nol. Nah, setelah dilakukan penelitian, oh ternyata ini ya, setelah melakukan penelitian ini rumus-rumusnya sudah dimasukkan, ternyata bahwasannya hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nol ditolak. Artinya apa? Artinya setelah melakukan penelitian di sekolah ini, di sekolah ini hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa itu dapat diterima. Dan hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungannya media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa itu ditolak. Nah, ini salah satu tujuan dari penelitian kuantitatif gitu kan. Mengetahui hubungan, apa namanya, mengetahui hipotesis gitu. Yang benar hipotesis yang mana? Menguji hipotesis. Nah, itu penelitian kuantitatif ya teman-teman. Pasti ciri-ciri yang pertamanya itu menggunakan angka, yang kedua itu di dalam judulnya itu ada pengaruh. Oke, kata-kata pengaruh.
penelitian kualitatif. Ini tesis saya dengan judul Dinamika Pasangan Penghafal Al-Quran dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Baik, kita lihat teorinya ya. Kita lihat. Penelitian kualitatif, ya seperti yang sudah saya jelaskan, data berupa kata-kata, pengalaman individu, bersifat subjektif kontekstual. Data didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis melalui interpretasi data. Oke, kita lihat secara langsung ini ya. Kita langsung lari ke bab ini kan. Nah, ini bab tiganya ya. Tekniknya saya pakai wawancara sama dokumentasi eh, karena gini, observasi itu pilihan sebenarnya. Observasi itu ketika kalian bisa mengobservasi ya nggak apa-apa. Seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan. Kalian bisa mengobservasi, kalian meneliti tentang intensitas belajar gitu ya. Kalian teliti karena yang diteliti teman kalian gitu. Kalau misalnya ini pasangan penghafal Al-Quran, nggak mungkin toh saya masuk ke rumahnya melihat apa saja kegiatan mereka dan lain-lain. Nah itu kan bersifat private, makanya saya hanya menggunakan wawancara. Nah ini datanya nggak ada angka sama sekali karena data dari data kualitatif itu bersifat narasi gitu kan kata-kata. Nah ini adalah data mentahan wawancara teman-teman. Narasumber pertama memberikan pandangan tentang konsep. Saya bertanya, sebenarnya menurut Anda, apa yang Anda pahami tentang keluarga sakinah gitu kan? Jadi ya udah saya tulis apa adanya dengan komunikasi. Nah, kemudian setelah itu saya interpretasikan. Nih, analisis melalui interpretasi data. Nah, saya interpretasikan nih. Info pertama definisikan keluarga sakinah sebagai, nah ini bahasa ilmiahnya. Nah, kemudian ya kayak gitu aja. Ya ini narasumber dua, ini masih mentahan. Kemudian saya interpretasikan. Nah, di sini kan berdasarkan pengalaman narasumber masing-masing. Narasumber satu menginterpretasi apa berdasarkan pengalaman rumah tangganya mendefinisikan keluarga sakinah itu seperti ini. Nih, ya narasumber dua ya mendefinisikan keluarga sakinah itu seperti ini. Nah, kemudian narasumber selanjutnya beda-beda. Makanya dalam penelitian kualitatif itu eh, penelitian yang mengutamakan makna, konteks, dan pengalaman individu, gitu kan. Pengalaman, perasaan, pandangan, dan pemahaman subjek penelitian. Karena ini perbedaannya, kalau penelitian kuantitatif itu objektif, kalau kualitatif itu subjektif, artinya individunya yang digali. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Eh, Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Nanti silakan absen. Google Form-nya saya share. Terima kasih atas waktunya. Videonya fleksibel bisa ditonton kapan saja, tapi absensi berjalan hanya 24 jam setelah saya share. Silakan tonton videonya dan isi absennya. Terima kasih. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.